Salam dan selamat pagi, Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 21 Januari 2025. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat bagi kita, agar satu hari ini benar-benar hari yang penuh dengan sukacita dan ada berkat Tuhan yang kita terima ketika kita menjalani satu hari ini. Dan bagi Amang dan Inang yang sedang sakit atau yang masih sakit, yakinlah dan percayalah Tuhan akan menyembuhkanmu. Tetap berdoa dan kita serahkan segala sesuatunya bagi Tuhan, dan jangan lupa makan obat dan selalu serahkan hidup kepada Tuhan agar Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagi Amang dan Inang yang sedang berduka atau masih berduka dan bergumul, yakinlah Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat agar Amang dan Inang serta saudara-saudara yang bergumul dipulihkan dan dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Bagi Amang dan Inang yang akan bekerja, pastikan Tuhan akan menyertai Amang dan Inang dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan. Ada keselamatan dan sukacita dalam perjalanan, dan juga ketika kita melakukan pekerjaan kita, agar semuanya menjadi baik untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian kita sesuai dengan Almanak HKBP diambil dari surat Ibrani pasal 6 ayat 16. Demikian tertulis di dalamnya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikian firman Tuhan. Allah sumber kekuatan dalam janjinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita pahami tentang pengharapan? Apa maksud Paulus mengatakan di 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ada kata pengharapan dalam kalimat tersebut. Rupa-rupanya selain iman dan kasih, pengharapan adalah hal atau sikap yang sangat menentukan kualitas kerohanian orang yang beriman kepada Yesus. Akan tetapi, harus kita pahami bahwa pengharapan itu bukan angan-angan atau sesuatu yang tidak nyata dengan keinginan akan ada atau menjadi kenyataan dalam hidup. Terkadang, dalam kesibukan hidup, kita lupa bahwa harapan atau pengharapan adalah kekuatan yang mampu menyalakan kembali semangat jiwa. Harapan sejati bukanlah khayalan atau angan-angan belaka, akan tetapi pengharapan adalah anugerah Tuhan yang menuntun langkah kita menuju kedewasaan iman. Jika kita mau jujur, sebenarnya manusia, bukan hanya orang Kristen, boleh memiliki semangat dan yakin dalam menjalani hidup adalah karena dia memiliki pengharapan. Dan bagi orang yang beriman kepada Kristus, pengharapannya tumbuh dan ada karena firman Tuhan yang telah dijanjikan sejak awal dunia dijadikan. Tuhan semakin nyata ada karena tiap-tiap janjinya dilakukan sesuai dengan keinginannya. Bagi kita yang percaya, janji Tuhan melalui firman-Nya mengatakan bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. 2 Korintus 1 ayat 20a. Itu artinya bahwa dalam Yesus, yang adalah wujud nyata janji dan kasih-Nya, membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan layak dipercaya, karena janjinya diwujudkan dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang baik, saat Tuhan menanamkan janjinya dalam hati kita, Dia menginginkan kita untuk berani bermimpi besar, menggenggam harapan itu dengan erat, dan percaya bahwa Dia akan menepati setiap janjinya. Penulis surat Ibrani mengingatkan kita
akan pengharapan sebagai orang yang bertuhan dalam analogi adanya ketenangan dalam diri manusia karena ikatan sumpah yang diperbuat. Penulis Ibrani mengatakan sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Secara tidak langsung, penulis Ibrani ingin mengatakan, masakan kita lebih yakin dan percaya dalam sumpah demi orang lain daripada janji Tuhan yang sudah teruji dan nyata seperti yang dituliskan dalam Alkitab? Masakan kita tidak lebih tenang dan nyaman hidup dalam janji Tuhan yang sudah terbukti dalam perjalanan hidup kita? Apa yang menjadi keraguan kita lagi? Karena kasih-Nya kita boleh tiba dan memasuki tahun 2025, dan karena kasih-Nya jugalah dalam janji-Nya kita akan lebih tenang untuk menjalani tahun ini, walau dengan keterbatasan kemampuan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah ada bantahan terhadap iman dan pengharapanmu kepadanya, karena Tuhan telah menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang konsisten dengan janjinya dalam firman-Nya. So, hiduplah dalam iman kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita dalam janjinya. Janjinya seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, selalu baru, dan tidak pernah terlambat bagimu, bagiku, dan bagi kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih bagimu Allah, kasih-Mu telah selalu nyata dalam hidupku. Ya Bapa, sering aku lalai memperhatikan kehidupan rohaniku. Aku pun lupa akan kuasa-Mu, akan janji-Mu yang sering aku dengar dalam firman-Mu. Ya Tuhan, ajari aku untuk selalu hidup dan yakin atas semua janji-Mu kepadaku. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.